Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman. Tanaman apa? Yaitu tanaman atau tumbuhan yang bisa digunakan untuk menangkal energi-energi negatif seperti santet, teluh, guna-guna, ataupun energi-energi negatif yang lain. Bagi sebagian masyarakat Jawa, menanam tanaman yang berfungsi untuk menangkal atau sebagai tanaman tulak balak masih digunakan sampai saat ini. Dan menurut Primbon Jawa kuno, di situ disebutkan bahwa tanaman yang ditanam di pekarangan rumah ataupun di depan rumah itu bisa digunakan untuk menangkal energi-energi negatif. Tanaman apa saja itu? Yang pertama adalah tanaman tebu ireng. Jadi tebu ireng ini juga termasuk jenis tanaman yang digunakan dan dipercaya oleh masyarakat Jawa untuk menangkal energi-energi negatif. Juga bisa digunakan untuk menangkal santet, juga bisa digunakan untuk menangkal teluh, dan juga bisa digunakan untuk menangkal guna-guna. Jadi tebu ireng ini bisa ditanam di depan rumah, itu juga lebih bagus. Ditanam langsung di tanah juga bagus, ataupun ditanam di dalam pot atau di atas pot juga bisa. Jadi ini ditaruh atau ditanam di pekarangan rumah atau di pojokan belakang rumah juga bisa, atau ditanam di depan rumah juga bagus. Karena apa? Energi dari tanaman tebu wulung ini adalah mempunyai energi positif yang luar biasa. Tebu arteping kalbu, wulung hitam. Jadi semua warna kalau dicampur adalah menjadi warna hitam. Artinya adalah kedalaman rasa, kedalaman anteping kalbu. Ini yang disimbolkan oleh tebu wulung. Yang selanjutnya, tanaman yang juga bisa digunakan untuk menaikkan energi positif rumah panjenengan adalah sente wulung. Jadi sente ini jenis tanaman talas. Jadi sente yang warnanya wulung itu juga bagus untuk ditanam di depan rumah, juga bagus ditanam di pekarangan sekitar rumah panjenengan. Di samping memang mempunyai keindahan yang luar biasa, sente wulung ini juga energi positifnya luar biasa. Ketika energi positif itu besar di rumah panjenengan ataupun di sekitar rumah panjenengan, kalau energi negatif masuk, kalau ada kiriman energi yang masuk seperti santet ataupun teluh, maka secara otomatis energi negatif itu akan terkonter dengan sendirinya. Itu ya. Yang ketiga adalah pohon bidara, utawa kalau Jawa itu wit doro. Jadi wit doro utawa pohon bidara itu juga dipercaya masyarakat Jawa, dan ini juga tercantum di dalam Primbon Jawa kuno, juga digunakan sebagai tanaman untuk menangkal santet terutama ataupun sihir. Di samping itu, daun bidara ternyata juga sangat mujarab untuk digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Jadi sangat berguna sekali ini. Yang keempat adalah pohon kelor.
Nah, makanya tidak heran orang-orang kuno dulu, orang Jawa itu pekarangan rumahnya pasti ditanami pohon kelor. Jadi pohon kelor itu juga bisa digunakan untuk menangkal sihir ataupun santet ataupun teluh, atau orang yang berbuat jahat dengan cara-cara goib atau dengan cara-cara mistis. Itu bisa ditangkal dengan menanam pohon kelor. Ini juga bisa di pekarangan rumah ataupun juga bisa di depan rumah. Jadi contohnya begini, ada orang yang jaduk atau digdoyo, ditembak tidak mempan, dibacok tidak mempan, tetapi dengan pohon kelor ataupun dari ranting yang ada daunnya, itu kelor, daun kelor, biasanya dengan doa tertentu maka kesaktian orang itu tadi akan luntur. Nah, ini kehebatan daripada pohon kelor. Kemudian yang nomor 5 adalah pohon pule. Jadi pohon pule ini juga mempunyai energi positif yang luar biasa. Di samping memang daun dan juga kulitnya bisa digunakan sebagai obat, dan secara ilmiah pohon pule juga bisa menyerap radikal-radikal bebas di udara. Di samping itu juga bisa menjernihkan udara. Secara mistis, pohon pule ini juga mempunyai energi positif yang luar biasa dan bisa digunakan untuk menangkal energi-energi negatif. Itu ya, untuk pohon pule. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6. Jadi menurut primbon Jawa kuno ini disebutkan bahwa prenggading. Jadi yang ke-6 ini prenggading. Prenggading ini juga sangat bagus dan memang sangat luar biasa bila digunakan untuk menangkal santet, teluh ataupun guna-guna, ataupun untuk menangkal energi negatif. Jadi pring kuning atau pring gading ini juga bisa ditanam di depan rumah kita ataupun juga bisa ditanam di sekitar pekarangan rumah kita. Yang nomor 7 adalah pohon johar. Jadi menurut primbon Jawa kuno ini, pohon johar juga bisa digunakan untuk menangkal santet, teluh, guna-guna, ataupun untuk menangkal energi-energi negatif yang lain. Jadi di samping pohon johar ini, daunnya juga bermanfaat untuk obat. Jadi bisa digunakan untuk obat rematik, kemudian juga bisa digunakan sebagai obat untuk asam urat, dan juga bisa digunakan untuk mengobati kulit-kulit yang gatal. Nah, ini daunnya pohon johar. Di samping itu, pohon johar sendiri juga mempunyai energi positif yang luar biasa. Sehingga ketika energi-energi negatif menyerang rumah kita, maka secara otomatis energi positif yang dipancarkan oleh pohon johar bisa menangkal itu semua. Selanjutnya yang nomor 8 adalah tanaman blengke. Nah, blengke ini juga bisa ditanam di depan rumah, juga bisa ditanam di pekarangan rumah. Ini juga termasuk tanaman obat sebenarnya. Nah, blengke ini juga mempunyai energi positif yang luar biasa. Di samping memang tanaman ini bisa digunakan sebagai tanaman obat. Dan yang ke-9 adalah tanaman dringo. Jadi blengke dan dringo ini sebenarnya dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat Jawa, dan memang setelah diteliti secara ilmiah, blengke dan dringo ini bisa digunakan sebagai obat yang luar biasa. Di samping itu, blengke dan dringo ini digunakan sebagai penolak energi negatif yang dinamakan sawanan. Jadi ini sebagai sawanan.
Jadi kalau orang kena teluh, santet, ataupun kena guna-guna ataupun diganggu oleh makhluk halus, itu biasanya diberi sawanan yang berupa blengke dan dringo ini. Jadi tidak heran kalau di dalam primbon Jawa kuno ini blengke dan dringo juga dimasukkan sebagai tanaman yang bisa menangkal energi negatif. Nah, yang nomor 10. Jadi pohon yang juga bisa digunakan untuk penangkal santet, penangkal teluh, dan juga penangkal guna-guna, serta penangkal energi-energi negatif yang lain adalah wit opo-opo atau pohon opo-opo. Nah, ini yang biasanya digunakan itu daunnya, jadi godong opo-opo. Tapi pohonnya juga sangat berguna sekali. Di samping memang daunnya bisa digunakan sebagai obat, nah, godong opo-opo ini juga mempunyai simbol bahwa kalau ada hal-hal yang bersifat negatif yang menghampiri kita, ada hal-hal negatif yang menyerang kita, maka tidak akan terjadi apa-apa, yang artinya adalah selamat. Jadi ini pohon opo-opo atau wit opo-opo ini juga bisa digunakan sebagai penangkal energi-energi negatif. Yang terakhir yang disebutkan di sini adalah kecubung wulung. Nah, jadi pohon kecubung wulung ini juga sangat bagus kalau ditanam di depan rumah. Di samping juga indah, ini juga bisa digunakan sebagai tanaman obat. Jadi daunnya itu kalau itu ditumbuk, kemudian kita mempunyai sakit pinggang ataupun juga sakit rematik atau juga asam urat, itu bisa dilulurkan di tempat yang sakit itu, dan ini mempunyai khasiat yang luar biasa untuk penyembuhannya. Jadi kecubung wulung di samping sebagai tanaman obat juga bisa digunakan sebagai tanaman penangkal santet, juga tanaman penangkal teluh, juga guna-guna. Jadi ini kecubung wulung ya. Jadi kecubung wulung itu sangat berguna sekali untuk menangkal energi-energi negatif. Jadi itu tadi 11 tanaman yang bisa digunakan sebagai penangkal santet, teluh, guna-guna ataupun penangkal energi-energi negatif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, jangan lupa goreskan pesan panjenengan, kemudian juga harapan dan doa panjenengan, juga keinginan-keinginan panjenengan di kolom komentar, supaya nanti sedulur-sedulur yang lain ikut mengamininya. Dan dengan begitu mudah-mudahan keinginan dan permohonan panjenengan, juga harapan panjenengan akan cepat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.